Shalom Shalom. Selamat hari Sabtu 6 Agustus 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama hidup kita boleh terbukti berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema bulan ini Declaring King's Mandate. Grace Word hari ini saya berikan judul Glory of God bagian yang keempat, kemuliaan Tuhan bagian yang keempat. Saya ajak untuk kita bersama membaca, yakni kitab Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ada 5 ku dalam satu ayat. Semuanya huruf kapital. Artinya melambangkan Tuhan yang bersabda. Namaku, kuciptakan, kemuliaanku, kubentuk, kujadikan. Nah, umat Tuhan, kita sedang berbicara, engkau yang barusan bergabung, saya ucapkan shalom, mengenai apakah itu kemuliaan Tuhan. Sesuatu yang abstrak tapi mempunyai dampak yang konkret dalam kehidupan umat manusia. Ya, manusia adalah manusia, manusia menjadi manusia, dan manusia berharkat martabat manusia, karena manusia satu-satunya yang dicipta serupa segambar dengan Allah dan mempunyai kehormatan dan kemuliaan sebagai mahkota sesuai yang ditulis Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 6. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib, pada detik-detik terakhir yang tercatat dalam Injil Yohanes Fatsal 13 sampai dengan Fatsal 15. Tuhan Yesus berbicara banyak tentang ajaran-ajaran yang penting kepada murid-muridnya. Sedangkan dalam Injil Yohanes Fatsal 17 merupakan satu-satunya Fatsal yang mencatat bahwa anak Allah yang suci itu berbicara kepada Allah Bapa yang suci. Semua isi doa itu diwahyukan kepada manusia. Sebenarnya apa yang dibicarakan antara Allah Anak, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus selalu tidak kita ketahui. Seringnya selalu tidak kita ketahui. Tapi rupa-rupanya Injil Yohanes Fatsal 17 merupakan satu-satunya Fatsal di mana seluruh Fatsal kecuali kalimat pertama berisi doa sang anak kepada sang Bapa dalam bentuk literatur manusia. Tetapi isinya jelas adalah komunikasi antara anak dan Bapa, antara Kristus dan Aba. Mengingat bahwa hanya Yohanes yang bisa tulis, ini membuat kita gemetar serta gentar. Sebab memang hanya Yohanes yang menuliskan Injil berdasarkan pewahyuan yang dia katakan dia berjumpa dengan Tuhan, suaranya yang seperti desau air ombak. Aku bersimpuh di hadapannya dan dia yang menyuruhkan untuk aku menulis semuanya. Jadi umat Tuhan, pantaslah. Ya, seringkali kita tidak bisa dengar orang lain doa apa.
Yang bisa menguasai doa apa adalah yang berdoa. Maka Tuhan menyuruh yakni anaknya Yohanes untuk menulis pasal 17 karena memang demikianlah Tuhan yang mengucapkannya sebelum naik ke kayu salib. Dalam pasal tersebut kita melihat doa yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Muliakanlah aku sebagaimana aku di dunia sudah mempermuliakan engkau." Istilah mulia di sini menjadi satu, mutual communication. Tuhan Yesus meminta supaya Allah Bapa mempermuliakan Dia. Apa sebabnya? Sebab Kristus Yesus Tuhan sudah mempermuliakan Bapa. Maka di sini kita dapat melihat kemuliaan bersubstansi realita atau kenyataan pada diri Bapa. Bapa menciptakan manusia dan mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ciptaannya justru untuk menyatakan kemuliaan Bapa itu sendiri. Sesuai dengan yang tadi kita baca, eksistensi hidup kita justru untuk mempermuliakan Tuhan Allah. Tetapi hal ini sering kali tidak kita sadari atau insyafi. Jadi umat Tuhan, hari-hari ini panjang ya, sesuai daripada mau tidak mau karena bertebaran di sekitar telinga saya. Maka pemberitaan mengenai Brigadir Joshua, saya prihatin sekali dengan nama tersebut, ya, dengan bintang pangkat yang lain, ya, dengan segala dramanya, dan dengan cepat, tanpa kemauan saya, cara mati daripada Brigjen Yosua itu menjadi knowledge yang sampai di telinga saya, sampai di otak saya, tanpa mau saya, tapi terpaksa otak saya sudah loading umat Tuhan. Saya renung sekali. Kenapa ada orang-orang yang begitu ironik, prihatin sekali. Kalau kita ditindas, mau cari keadilan kemana? Belum lagi kasus-kasus yang belum selesai di negeri tercinta ini. Mau bagaimana? Setiap kali di Jogja, saya kadang berjumpa dengan orang bertuliskan di kaosnya, menolak untuk lupa, atau jangan lupakan Munir, atau kasus yang lain. Seberapa besar hal itu mempunyai dampak? Apakah kita akan menjadi apatis, skeptik, ya, lalu pahit dengan hidup ini? Saya percaya, saya sungguh percaya, saya orang bodoh, saya ceroboh, saya bikin banyak salah dalam hidup ini. Bagaimana saya bisa menghidupi hidup yang sekarang ini? Ya, alih-alih daripada kekurangan makan, tampaknya perut saya menunjukkan kalau saya kelebihan makan. Alih-alih seperti beberapa orang seumuran saya yang tidak mengerti hidupnya menuju kemana dan sedang berbuat apa, saya hari-hari ini bersyukur sekali sama Tuhan. Itu kok bisa seperti itu bagaimana? Ada saat, sungguh saya tidak bohong, yang sedang saya bagikan ini adalah pengalaman saya pribadi, saya tidak pakai punya orang lain. Saya itu bosan, sebel, jengkel sekali. Kalau pengen tahu sesuatu, ya, bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa berhasil, bagaimana bisa hidup lebih baik, sukacita senantiasa oke, bagaimana caranya, bagaimana tidak berkelahi dengan istri, rumah tangga beres, bagaimana mendidik anak. Saya mempunyai orang tua itu yang jawabannya konsisten sekali.
worship, sembah Tuhan, doa. Kamu kurang nyembah, kamu kurang berserah, kamu harus lebih percaya, berseru-seru. Lama-lama saya bosan umat Tuhan. Saya jengkel bukan kepalang. Ada nggak sih nasihat yang lain? Ada nggak sesuatu metode ya yang tidak seperti itu? Tuhan melulu. Saya pengen dengar yang lain. Yang mungkin Rockefeller ajarkan, yang mungkin Bill Gates ajarkan, yang mungkin apa itu dulu Rich Dad Poor Dad ajarkan. Dan saya belajar. Dan saya baca buku-buku itu. Warren Buffett. Ya, saya pengen jadi konglomerat. Saya pengen diberkati untuk menjadi berkat. Haleluya. Ya. Tahukah saudara, begitu banyak hari getir, pahit, pengharapan yang pupus. Dan kalau saya sekarang bisa hidup sebagaimana saya sekarang, dan Anda tanya, kok bagaimana bisa hidup seperti ini? Ketahuilah, saya tidak akan jawab, oh ini gara-gara saya baca bukunya ini. Ini karena saya terinspirasi ini. Tidak, umat Tuhan. Ternyata entah sejak kapan, apa yang tadinya membosankan, apa yang tadinya saya sebel, jengkel, minta cari yang lain, minta jawaban yang lain, tidak bisa. Saya sekarang sudah takluk. Saya sekarang sadar bahwa sungguh-sungguh Tuhan adalah pusat. Ketika teman saya tanya, bagaimana sekarang hidupmu kok bisa bagus sekali katanya. Padahal kamu itu dulu di bawah aku jauh. Apa jawab saya? Semua karena Tuhan. Dan saya lihat matanya jengkel, persis seperti saya dulu. Dan saya lihat dia tidak terima. Kasih saya jawaban lain, jangan itu. Bosan saya bisa lihat. Itu saya dulu sok pintar. Ya, dan tidak mengerti apa-apa. Umat Tuhan, keberadaan kita untuk mempermuliakan Tuhan Allah. Insyaf, tidak insyaf. Apakah engkau menjalani sesuatu hidup yang mempermalukan Tuhan? Cepat atau lambat, engkau akan menikmati. Kalau engkau mempermuliakan Tuhan, hidupmu adalah nobleman. Hidupmu adalah hidup yang menerima perkenanan Tuhan. Tapi kalau hidupmu mempermalukan namanya, engkau juga akan memetik buahnya. Engkau akan heran kenapa hal buruk berdatangan. Kenapa tidak ada kunjung selesai masalah. Ya, walaupun mungkin kau punya segalanya, tapi hati rasa berat untuk sukacita. Jadi camkan baik-baik. Kita semua adalah berasal dari Sang Pencipta. Dan tidak mungkin bisa hidup baik jika kita melawan kodrat atau hukum yang sudah ditetapkannya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.